Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Sulastri, Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMP Negeri Hindu 2 Sukawati, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 pada LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar dengan NIM 23111812336. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan UKIN praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri Hindu 2 Sukawati. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 7G dengan materi Trihita Karana. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, jadi untuk hari ini kita bertemu lagi. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, silakan ketua kelasnya pimpin untuk berdoa. Silakan. Panganjali. Ayo berdiri semuanya. Om Swastiastu. Om Awi Genam Astu Namo Sidam. Om Sidir Astu Tat Astu Swaha. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Ulan. Kenapa ulannya, Nak? Sakit. Sakit demam berdarah. Ya. Udah dijenguk temannya? Ya. Nah, jadi karena ada teman kita yang sakit hari ini, mari kita doakan semoga temannya cepat sembuh. Ya. Jadi yang lain ada yang tidak hadir? Ya. Hadir semua ya. Jadi untuk temannya yang tidak hadir, ketika nanti kita ada hal-hal yang ditugaskan, tolong disampaikan ke temannya ya. Oke, sekarang sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Ibu ingin menampilkan sebuah emoji. Jadi Ibu minta nanti anak-anak pilih salah satu gambar yang mana mewakili perasaan anak-anak hari ini ya. Mungkin bisa diperhatikan di depan. Bisa dilihat semuanya? Bisa. Di sini ada 4 gambar. 1 itu ada senang, 2 sedih, 3 semangat, dan yang keempat lagi kurang tidak enak badan ya. Jadi silakan pilih. Yang pilih nomor 1 kira-kira? Ya. Yang nomor 1 semangat. Ya. Jadi anak-anak semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, untuk yang nomor 2. Yang nomor 2 sedih. Kira-kira ada yang merasa sedih hari ini? Tidak ada. Happy semua ya? Ya. Bagus. Terus yang nomor 3? Senang. Ada yang merasa senang? Ya. Apa yang membuat kalian senang hari ini? Dapat materi baru. Terus? Vietnamnya kenapa? Bisa bertemu teman-teman. Oke. Terus yang keempat? Sakit atau kurang tidak enak badan. Ya, kenapa Prema? Sakit perut kok. Sakit perut. Tadi pagi lupa. Oh, berarti sekarang masih bisa mengikuti pelajaran? Bisa, Bu. Masih, oke.
Nah, jadi karena anak-anak Ibu rasa semuanya masih memiliki semangat ya untuk belajar hari ini. Nah, sekarang silakan dikeluarkan bukunya. Untuk hari ini pembelajaran kita, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak bisa atau mampu menyebutkan satu pengertian Trihita Karana. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, anak-anak mampu menyebutkan bagian-bagian dari Trihita Karana dan menjelaskan bagian-bagian dari Trihita Karana. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tes untuk mengetahui sejauh mana anak-anak sudah mengetahui materi yang akan kita pelajari hari ini ya. Tes ini sifatnya tidak harus kerjasama, tapi kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian ketahui ya. Tuh. Silakan dibantu Ibu untuk membagikan sama temannya. Ya. Jadi Ibu kasih waktu ya 5 menit untuk mengerjakan langsung di kertas soal yang Ibu berikan ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya kurang lebih 5 menit. Ya. Jadi tidak ada yang kerjasama, silakan kerjakan sesuai dengan kemampuan atau pengetahuan anak-anak sendiri ya. Soalnya cuma 5 nomor, jadi tidak terlalu banyak. Oke, sudah? Ada yang sudah? Belum. Ayo dikerjakan, silakan. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah waktunya sudah habis, silakan dikumpul kembali. Ya. Ayo dikumpul. Ya, mudah-mudahan dapat 100. Jadi untuk nilainya ini ini cuma untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah memahami materi ini. Oke, untuk hasilnya lumayan sebagian besar sudah menjawab dengan baik ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita masuk ke materi hari ini, yaitu tentang Trihita Karana. Nah, jadi sebelumnya apakah kalian sudah belajar tentang materi Trihita Karana? Kira-kira untuk materi Trihita Karana ini, apa yang kalian ketahui tentang Trihita Karana? Ya. Coba. Apa itu Trihita Karana yang kalian ketahui? Trihita Karana dibuat dari 3 kata, yaitu Tri artinya 3, Hita kebahagiaan, Karana adalah penyebab. Artinya Trihita Karana adalah 3 penyebab kebahagiaan. Trihita Karana terdiri dari 3
kata, yaitu tri, hita, dan karana. Jadi sebelum kita lanjut, kira-kira pernahkah anak-anak merasakan hidupnya itu penuh dengan kebahagiaan atau kedamaian? Pernah. Ketika apa? Pada saat apa kalian merasakan? Atau pada saat apa kalian pernah merasakan, oh sekarang saya merasa bahagia, atau saya merasa hidup saya damai? Ya, coba Anggi. Ketika saya mendapatkan juara kelas. Oke. Terus yang lain ada? Ketika saya membantu anggota keluarga, karena itu bisa menjadi kebanggaan saya sendiri. Ketika saya bisa membantu anggota keluarga, ya, karena itu merupakan salah satu kebanggaan kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain, ya. Nah, dari jawaban itu, kira-kira hubungannya dengan Trihita Karana, ada yang tahu enggak? Ya. Kauman atau yang bisa kita katakan adalah kelompok manusia yang bermasyarakat yang tinggal di dalam satu wilayah, dan Paungan merupakan hubungan harmonis antara manusia dengan sesamanya. Jadi dapat diartikan ketika kita membantu orang lain dengan ikhlas, kita sudah membangun hubungan harmonis dengan orang lain. Ya, oke, bagus sekali ya. Jadi ketika kita melakukan hubungan harmonis atau kita membantu orang lain, maka secara tidak langsung kita sudah melakukan hubungan yang harmonis. Nah, contoh lain lagi, apa kira-kira? Salah satu itu contoh yang disebutkan Prema adalah hubungan manusia dengan sesama manusia. Apakah kita cuma harus menolong antar sesama manusia? Tidak, ya. Nah, kita harus memberikan rasa tolong menolong atau perbuatan menolong itu bukan hanya pada manusia, tapi pada alam, terus Tuhan. Bagaimana kita menolong Tuhan? Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apakah itu dikategorikan dengan menolong? Bukan, ya. Jadi Ibu luruskan sedikit. Jadi untuk penerapan rasa tolong menolong itu kita bisa lakukan kepada semua makhluk hidup, baik itu sesama manusia, hewan maupun lingkungan, ya, atau tumbuh-tumbuhan, ya. Tuh, bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi sekarang Ibu akan berikan kalian materi dalam video pembelajaran. Jadi Ibu minta anak-anak simak baik-baik. Ketika kalian nanti mendengarkan dan menonton video ini, Ibu akan memberikan LKPD untuk didiskusikan bersama anggota kelompoknya, ya. Jadi sebelumnya silakan anak-anak membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Ya, silakan. Sudah? Jadi ini soal LKPD, silakan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Sudah semua dapat soal ya? Sudah. Nah sekarang coba diperhatikan dan disimak baik-baik video. Dengan kami, saya Tini, dalam pembelajaran pendidikan agama hidup dan budi pekerti.
Ya, sambil menyimak video, jadi kalian bisa diskusikan LKPD-nya ya. Umat Hindu menjaga keharmonisan hubungan dengan Sang Pencipta, sesama manusia, dan dengan alam lingkungan tertuang dalam konsep Trihita Karana. Pengertian Trihita Karana. Kata Tri berarti tiga, Hita berarti bahagia, dan Karana berarti penyebab. Jadi, Trihita Karana berarti tiga penyebab kebahagiaan. Bagian-bagian Trihita Karana. 1. Parahyangan, 2. Palongan, dan 3. Palemahan. Parahyangan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta atau Hyang Widiwasa. Bisa didengar ya? Lebih mendalami strada dan bakti kehadapannya. Palongan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia. Penerapannya Langsung nanti didiskusikan ya. kasih dan asuh berlandaskan takwa kasih. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan, menjaga lingkungan sekitar dengan cara memelihara dan melestarikan lingkungan alam, baik tumbuhan maupun semoga bermanfaat ya. Mari kita Ya. Jadi itu sedikit materi tentang Trihita Karana ya. Kira-kira anak-anak bisa memahami enggak dari materi yang ditampilkan dalam video itu? Nah, untuk menambah wawasan kalian, Ibu persilakan untuk membaca buku paket atau LKS yang sudah kalian miliki ya, untuk menjawab LKPD yang Ibu berikan. Jadi selain sumber dari video itu, kalian juga bisa mengambil sumbernya dari buku paket atau LKS-nya ya. Silakan dikerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit untuk diskusi. Setelah itu anak-anak Ibu minta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Jadi dalam diskusi ini Ibu akan nilai keaktifan kalian dalam mengerjakan LKPD itu bersama anggota kelompoknya ya. Tanya kita diskusi kalau duduknya enggak berbarengan gitu ya. Silakan duduk diskusikan sama temannya. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kenapa nih? Untuk zaman nomor 3 ini kan ada orang yang sedang memuja pohon. Itu apa nama upacara? Nah, ada yang tahu? Upacara tumpak wariga ya, itu tumpak wariga ya. Ya, nanti bisa dijelaskan mungkin dari gambar itu. Ya, waktunya sudah habis. Silakan. Sudah selesai semua? Sudah. Sekarang sebelum kita melakukan presentasi, kayaknya sudah mulai lesu ya. Sudah mulai lesu? Iya. Biar lebih semangat lagi belajarnya, kita melakukan ice breaking sebentar. Ya. Jadi ice breakingnya terkait dengan materi kita hari ini. Ya. Jadi ice breaking kita singkat. Ibu berikan sebuah ice breaking namanya tepuk cinta. Ya. Kita akan belajar tentang cinta kasih ya. Nah, jadi anak-anak mungkin bisa. Jadi ketika Ibu mengatakan tepuk cinta, cinta kecil, cinta besar, cinta sedang, silakan cari pasangan. Cinta besar, ya. Terus tepukan terakhir, I love you ya. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami? Bisa. Oke, kita mulai. Kita mulai ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, I love you. Oke. Terima kasih.
Nah, sekarang sudah lebih semangat lagi? Kira-kira siapa yang sudah siap untuk ke depan presentasi? Oke, kelompok 5 ya. Ya, silakan kelompok 5. Untuk kelompok yang lain silakan didengar baik-baik. Sekiranya nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya ya. Jadi sifat pertanyaannya bukan sifatnya menguji ya, tapi kita memang menggali informasi. Ya, silakan. Ayo. Om Swastiastu. Ya, Om Swastiastu. Selamat siang semua. Siap. Berdirinya kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait tentang Trihita. Sebelum itu, perkenalkan saya Preman. Saya Ama. Saya Dian. Saya Nanda. Saya Leta. Setelah kami memperkenalkan diri, saya ingin lanjut ke materi. Mungkin kalian akan bertanya, apa itu Trihita Karana? Bisa diartikan secara leksikal yang berarti 3 penyebab kesejahteraan. Trihita Karana berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, Tri, Hita, dan Karana. Tri artinya 3, Hita yang artinya keseimbangan atau sejahtera, dan Karana yang artinya penyebab. Jadi dapat disimpulkan Trihita Karana adalah 3 penyebab kesejahteraan. Dan mungkin kalian bertanya, kok Trihita Karana cuma 1 aja? Enggak. Trihita Karana dibagi lagi jadi 3, yaitu Pawangan, Parahyangan, dan Permahan. Dan bagian-bagian tersebut memiliki arti masing-masing. 1. Parahyangan. Parahyangan berarti ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja ide Sang Yang Diwasa, dan banyak juga yang mengartikan bahwa parahyangan berarti tempat suci atau gerak untuk memuja. Selanjutnya ada Pawangan. Pawangan adalah perihal yang berkaitan dengan orang dalam satu kehidupan masyarakat. Dalam arti yang sempit, Pawangan adalah kelompok manusia yang bermasyarakat yang tinggal dalam satu wilayah. Dan Pawangan merupakan hubungan harmonis antara manusia dan hewan. Yang ketiga ada Palemahan. Palemahan juga bisa berarti alam atau wana. Dengan kata lain, Palemahan adalah hubungan harmonis manusia dan alam. Selanjutnya di soal ada yang soal nomor 3, yaitu amati gambar di bawah ini, diskusikan dan komentar mengenai gambar terkait dengan Trihita Karana. Kalian bisa lihat sendiri di soal yang sudah diberikan oleh Bu Sastri. Kami berpendapat bahwa nomor 1 adalah contoh dari parahyangan, nomor 2 adalah contoh dari Pawangan, dan nomor 3 adalah contoh dari Palemahan. Nah, sekian itu adalah pendapat atau diskusi dari kelompok kami. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, mungkin dikasih kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1, Ya, silakan. silakan kelompok 1. Jadi saya ingin bertanyakan satu pertanyaan terhadap kelompok penyaji atau kelompok 5. Jadi pertanyaan dari saya adalah, jika semisal dalam sebuah organisasi melaksanakan musyawarah untuk membersihkan lingkungan keagamaan, apakah hal tersebut termasuk bagian Pawangan atau Permahan? Siap, Ya. saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kami akan jawab pertanyaan tersebut dengan cara diskusi terus. Silakan mungkin didiskusikan. Nah, dari soal yang diberikan, itu terdapat 2 faktor yang belum terlalu jelas. Seperti lingkungan itu di lingkungan mana? Di area pura atau di lingkungan luas. Kalau semisalkan di area pura, itu termasuk parahyangan. Kalau di lingkungan luas, itu termasuk Palemahan. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan.
Jadi izinkan saya untuk bertanya kepada kelompok 5. Dalam ajaran Trihita Karana, mengapa hubungan antar manusia dengan Tuhan diartikan sangat penting? Karena kalau kita tidak yakin dengan adanya Tuhan, kita tidak memiliki Tuhan. Nah, Tuhan itu sudah memberikan banyak berkah kepada kita, seperti hubungan sehat dan lain-lain. Ya. Mungkin kalau ada yang mohon maaf hubungan sehat memiliki banyak dosa di kehidupan. Nah, Terima kasih. yang bertanya lagi? Kami tutup presentasi kami dengan Om Santi. Om Santi 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 Om. Beri aplaus sama temannya kelompok 5. Presentasinya sudah bagus. Hasil presentasinya silahkan dikumpul. Ya. Terima kasih untuk kelompok 5 sebagai penyaji dalam diskusi hari ini yang pertama ya. Nah, jadi sedikit masukan untuk kelompok penyaji selanjutnya. Jadi ketika anak-anak presentasi, biasakan untuk mengawali dengan salam dan mengakhiri dengan salam juga ya. Nah setelah itu ketika ada teman yang bertanya, kalian memberikan apresiasi atau terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Misalnya ketika dijawab juga kelompok yang bertanya juga memberikan ucapan terima kasihnya karena sudah dijawab pertanyaannya ya. Nah seperti itu mungkin dalam diskusi-diskusi berikutnya. Oke, kita lanjutkan untuk presentasi kelompok berikutnya. Siapa kira-kira yang siap? Yang lain sudah siap? Oke ya, Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 2. Ya, silakan waktu Ibu berikan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan materinya. Swastiastu. Ya. Oh, swastiastu. Halo semuanya. Hai. Selamat siang. Siang. Nah, jadi berdirian kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Rika dan Widari Putri dan teman saya. Saya Nyoman Angelia Udesa Sunta. Saya Anak Gerda Putri. Saya Lima Desa Kananaria. Dan sekarang kita lanjut ke pembahasan materi. Dengan soal yang pertama, apa sih Trihita Karana itu? Trihita Karana berasal dari kata tri, berarti tiga, hita berarti kebahagiaan, dan karana yang berarti penyebab. Dengan demikian, Trihita Karana berarti tiga penyebab kebahagiaan. Nah itu tadi penjelasan dari Nanda, yaitu pengertian dari Trihita Karana. Dengan soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan bagian-bagian dari Trihita Karana. Baik, Trihita Karana memiliki 3 bagian, yaitu parahyangan, pawongan, dan paremahan. Parahyangan berarti hubungan harmonis dengan Tuhan, pawongan hubungan harmonis dengan sesama manusia, dan paremahan adalah hubungan harmonis dengan alam lingkungan. Nah, tadi bagian-bagiannya ada 3, yaitu ada pawongan, paremahan, dan paremahan. Nah, sekarang nomor 3 itu ada soal bergambar. Dengan soal yang gambar yang pertama, kita akan jelaskan lebih. Gambar 1 adalah gambar orang yang sedang mendekatkan diri dengan cara sembahyang dengan Tuhan. Dari bagian gambar 1 termasuk parahyangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sang yang widiwasa atau sang pencipta. Oke. Dengan gambar yang kedua dan ketiga akan dijelaskan lebih. Gambar yang kedua itu menggambarkan orang yang sedang berkumpul atau mengobrol satu sama lain. Gambar itu termasuk dari bagian Trihita Karana, yaitu pawongan. Pawongan yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Kalau gambar yang 3 adalah contoh pelaksanaan dari paremahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan
alam lingkungan. Salah satu kewajiban umat Hindu yaitu melaksanakan upacara tempat keluarganya. Nah, dari presentasi tadi, apakah dari kalian yang ingin bertanya? Jadi persilakan. Silakan. Izinkan saya bertanya, sesuai penjelasan kelompok penyaji tadi, bisakah sebutkan satu contoh kegiatan yang mencerminkan penerapan parahyangan? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Sebenarnya masih banyak banget contoh lain dari parahyangan. Parahyangan. Contohnya itu ada membantu membersihkan tempat. Sudah mengingat waktu? Kira-kira mungkin yang lain sudah cukup? Oke, silakan kelompok penyaji. Baik, itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan cara besar. Santi. Oh. Tepuk tangan untuk kelompok penyaji. Silakan dikumpulin. Oke, karena sudah semua kelompok ke depan presentasi, jadi untuk hari ini pembelajaran kita hari ini Ibu cukupkan. Jadi sebelum pembelajaran ini diakhiri, jadi kira-kira anak-anak ada yang bisa menyimpulkan enggak tentang pembelajaran kita hari ini terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini? Jadi siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan. Yang dapat saya simpulkan dari pembelajaran ini adalah Trihita Karana secara seksual bisa menjadi 3 penyebab kecelakaan. Ya. Tujuan dari Trihita Karana adalah agar kita bisa mencapai kebahagiaan yang sebenarnya dan tidak dikekang oleh kebahagiaan sejenak. Oke, jadi untuk hari ini materi kita hari ini adalah pengertian Trihita Karana. Jadi anak-anak setidaknya paham dan bisa menjelaskan apa itu Trihita Karana. Terus yang kedua, apa saja bagian-bagian daripada Trihita Karana, serta mampu menjelaskan bagian-bagian Trihita Karana. Kira-kira yang mana termasuk palemahan, yang mana termasuk pawongan, yang mana termasuk parahyangan. Contoh kecilnya, di kelas ini, kira-kira anak-anak sudah melaksanakan kerja piket belum? Sudah. Kerja piket itu termasuk contoh apa dalam Trihita Karana? Pawongan. Pawongan? Yakin? Palemahan, yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Bagaimana kalian menciptakan lingkungan yang bersih? Dari lingkungan yang bersih maka akan menghasilkan apa? Pikiran yang tenang. Terus apa lagi? Nyaman. Ya. Misalnya sampahnya banyak di kolong meja, otomatis nyamuknya akan bersarang di sana ya. Ketika kita belajar, nah maka kita akan memperoleh gangguan ya, seperti itu. Nah, terus selain pelemahan juga kalian sudah menerapkan contoh parahyangan di sekolah. Misalnya apa? Ya, bersembahyang, melakukan trisandya sebelum belajar. Nah, itu ya. Terus pawongan, berdiskusi, ya, berdiskusi sama kelompok, memadukan pendapat ya. Nah, itu tidak bertengkar misalnya ya, tidak saling buat blog atau membuli. Nah, itulah contoh daripada penerapan Trihita Karana dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk terakhir, tadi Ibu sudah berikan pretest. Nah, sekarang Ibu ingin tahu kira-kira dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak bisa paham sejauh mana? Ya, silakan dibagikan.
Sudah? Sudah. Sudah. Yang lain? Sudah. Oke, silakan dikumpul. Jadi dari 5 soal yang Ibu berikan, kalau dibandingkan dengan soal tadi, sudah ada sedikit perubahan. Yang tadinya masih ada yang salah, nah sekarang kesalahannya sudah mulai berkurang ya. Bahkan sudah ada yang bisa menjawab dengan sempurna atau betul semua. Kalau Ibu tanya bagaimana perasaan kalian setelah mendapat materi hari ini? Apa yang membuat kalian senang? Dapat ilmu atau pengetahuan baru. Untuk apa pengetahuan yang kalian dapatkan hari ini? Menerapkan dalam kehidupan Untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti kesimpulan tadi, untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan lingkungan, Tuhan dan sesama manusia, maka kita harus menjaga keharmonisan itu ya, misalnya dengan saling mengasihi ya. Tidak tidak bertengkar sama temannya di sekolah. Ya, tidak saling membuli, rajin bersembahyang untuk mendekatkan diri sama Tuhan. Itu. Oke. Selanjutnya, untuk minggu depan, anak-anak silakan pelajari materi berikutnya, yaitu tentang manfaat, masih dalam materi Trihita Karana, yaitu dilanjutkan dengan manfaat daripada Trihita Karana ya. Oke, sampai di sini. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, silakan anak-anak rapikan bukunya. Jadi silakan ketua kelasnya pimpin untuk berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran. Rama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, silakan duduk. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Ya. Oke.